Ini kita lepasin dulu harddisknya ya, yang D nya, terus kita ini backupin dulu datanya sebelum kita install ulang. Oke. Coba backupin datanya berapa giga. Wow, ini kecil banget ya. Kita backupin dulu user. Nah ini Ctrl A, kita copy. Oke, tunggu aja. Kita backup data. Taruh di sini aja kali ya. 400. Sini aja lah. C user. Oke, kita paste di sini. Oke. Terus ini juga yang di ini di recycle bin kita coba. Oh. Oke, lanjut. Sambil ini backupin dulu datanya. Udah backupin data baru kita. Datanya segini ya, tapi kok banyak banget ya. 500 giga loh, 500 giga 375. Harusnya 130-an. Oke, kita aja dulu ya. Tunggu. Saya tunggu ininya punyanya Mbak Farah dulu ya. Sambil nunggu. Tadi render pas di persentase berapa gitu. Itu sempat ke 30% ya. Tapi itu cuma beberapa detik doang. Nah, ini dari ke 16 ya. Kalau nggak salah 16-an apa 14-an lah tadi. Tadi video call sih ya. Jadi kurang. Ini kasusnya ya. Oh iya. Ini kasusnya nih. Katanya ngerendernya lemot ya. Tapi dari speknya kita lihat dari task manager nggak ada masalah. 28%, 30 tuh turun turun dikit gitu. Hmm. Harusnya nggak, harusnya normal ini. Tadi sempat 28 turun lagi. Nah ini tadi kan jam berapa? Jam 5, jam 3 kurang. Jam 3 kurang. Jam 3. Iya jam 3. Jam cepet banget jam 3. Hmm. Rendernya oke.
Oke sih, lancar jaya. Nah ini ada beberapa file yang nggak bisa di ini ya, skip aja, nggak bisa di copy. Lancar. Kalau menurut saya mendingan sih kalau untuk render ini Mbak Farah, lebih enak dia diganti pakai NVMe kalau menurut saya ya. Kalau untuk rendering ya daripada pakai SD SATA ya. Semuanya harusnya semuanya. Jadi nanti SketchUp segala macam yang versi yang 2025 udah oke lah ya, minimal NVMe-nya yang generasi 4 ya. PCI Express NVMe X4 itu yang 512 lah. Emang sekarang sih lagi naik ya memori sama storage, tapi lebih cepat kalau buat ini sama tuh udah oke tuh nggak ada masalah mbak. Oke, lancar ya. Ini ada lagi yang nggak bisa di copy nih, error continue reset. Oke, nggak bisa kan, saya skip ya. Nah, totalnya kalau nggak salah tadi berapa ya, 190 ya di user. Ini tadi 190. Saya metodenya buat ini backupin datanya, tinggal kita install ulang aja ya. Oke gitu dulu aja. Kita matiin satu dulu komputernya. Coba mati. Oke, udah mati ya. Yang lain kita cloning aja, nggak usah install ulang karena sesi datanya udah baru kali install ulang ya, udah selesai, udah oke. Kita tekan power terusnya F11, menebut langsung kita UFI triple mat ya, dari Patriot ke Vigen yang 512. Oke gitu aja. Nah pilih satu, tunggu lagi kernel ngedit. Nah oke, langsung kita tools, clone disk, choose dari Patriot ya ke Vigen. Oke, langsung next. Tunggu. Nah udah ya, langsung ke kita Vigen NVMe nya, langsung kita next. Oke, proses kita satu, nanti kalau udah selesai langsung saya sentuh otomatis sendiri ya. Jadi kita itu dulu aja ya. Kita konfirmasi ke Mbak Buta, kita pakai aja lah. Oke, itu aja ya.
Ini 40 menit ya, masih lama. Tunggu, tunggu aja ya. Oh, Mbak Mute ya, ini komputernya saya tes nyala tapi kok nggak nyala, cuma begitu aja ya. Saya WhatsApp belum dibalas-balas, belum dijawab. Tolong diinfoin ke em, Mbak Mute ya Mbak. Oke, masih. Ini prosesnya ya, tinggal 6 menit lagi. Tunggu aja. Oke, setelah itu baru kita installin drivernya, aktifasi Windows, dan yang lain-lain. Oke, gitu aja dulu ya. Udah 4 menit lagi ya, 6 menit lagi. Tapi kalau ini kayaknya sih baru step 4, masih lama. Oke, saya ke bawah dulu cari obat nih, kepala pusing. Oke, gitu dulu aja. Naik turun. Oke, gitu dulu aja. Selesai ya. Udah selesai, udah mati, kita tinggal. Oke, kita cabut dulu. SSD SATA-nya kita cabut. Kita booting dari ininya. Oke, gitu dulu aja ya. Mbak, izin ini ya. Saya bongkar, saya cekin, ntar saya taruh di meja. Komputer jadul banget nih Mbak. Oke, gitu dulu aja, ntar saya cekin dulu. Ini datanya cuma di sini Mbak ya, harddisknya di komputernya. Gak terlalu kotor sih. Untuk komputer jadul gini nggak terlalu kotor, lumayan Mbak. Ntar saya cekin dulu, saya bongkar ya. Saya bongkar ke komputer, ngecek yang lain lagi. Oke, gitu dulu aja Mbak. Ini Windowsnya udah ini ya Mbak. Udah saya masukin serial numbernya ya. Udah. Nanti kalau bermasalah, yang penting mesinnya masih sama, motherboard, prosesor, memori masih sama. Mau ganti SSD SATA, NVMe, hard disk, tetap aja nggak ngaruh. Masukin serial, nggak usah dimasukin serial number lagi, install ulang gitu langsung otomatis. Ini buktinya kalau Windowsnya original itu Windows is active with digitalization ya, bukan Windows is active with group. Nah, itu bajakan. Kalau ini ya udah original ya Mbak. Oke, kita aja ya. Oke, coba dulu VGA cardnya, coba bersihin dulu. Saya coba bersihin dulu ya Mbak. Nah, kalau nggak bisa juga berarti paling saya tes pakai komputer yang sana ya Mbak ya, komputer yang center saya cek. Terus saya pakai komputer itu, nanti data-data pindahin ke komputer itu aja Mbak ya, harddisknya. Oke, gitu aja. Oke. Cobain. Oke. Cobain. Power resetnya, speaker, audio, USB 3, power reset kita. Bentar, saya tandain dulu aja. Ini udah saya bongkarin. Ini 2000 berapa nih? Ini lumayan, PGA-nya lumayan sebenarnya. Tahun berapa? 2027. Baru ya? 2027, 2022 kali. Udah saya pasin semua ya. Pasin. Ini harddisknya. Oke, pas dulu. Kita lepas. Kita lepas ya. Wah, susah banget ini dibukanya Mbak.
kita coba dulu nih. Bongkar ya Pak, bongkar VGA cardnya, harddisknya, RAM, motherboardnya, VGA, harddisk, motherboard, prosesor. Terus saya bersihin dulu nih. 1155 ini Gen 2 ini Pak, 2012 2013 ya. Bentar, bongkar prosesornya, saya bersihin dulu gitu sih. Prosesornya kita nanti kita replace lagi, udah kering. Jam berapa nih? 7 apa 5? Tujuh ya, 75 ya, kelihatan. Aslinya kelihatan. i7 Gen 2 2600. RAM berapa? 4 GB. RAM 4 GB DDR3. PC 1600U. Menghemat energi. DDR3 sama. Kepingnya Pigeon dual channel jadi 8. Oke. Kita hidden dulu. Kita bersihin dulu. Ini udah saya bersihin Mbak ya. Nanti saya kasih repasta ya macam ini. Kode dari segelnya Mbak nih, dia tahun bulan 11 tanggal 2022 kalau tuh 2 tahun 3 tahun bulan 12 masih. Kalau setahun 2 tahun itu udah nggak garansi kayaknya sini Mbak. Jadi saya repaste aja, saya bongkar ya Mbak. Saya repaste. Kalau masih nggak normal juga paling saya pakai komputer yang itu aja ya. Nanti datanya Mbak, jadi pindahin datanya komputer Mbak next itu aja sementara untuk apa yang mau dilakuin ini gitu. Kayak gitu kalau nggak nyala Mbak. Oke gitu aja Mbak. Mbak alhamdulillah untuk Enscape-nya udah SketchUp, Enscape-nya udah itu Mbak ya. Udah bisa tuh online. Ya jaringan. Oke, kalau Office-nya Office 36 apa 365 itu saya nggak bisa itu ya Mbak ya kan. Karena kan Mbak kan udah aktivasi ya kalau nggak salah ya kata Mbak Tiding ya. Aktivasi berarti saya installin yang file aja dulu ya. Oke gitu aja tuh Mbak. Itu udah oke ya. Tinggal Office dulu saya installin. Terus ininya. Jadi ini akun-akun yang login kayak Asom Studio segala macam itu dari nol sama sekali nih. Seluruh Illustrator jalan ya. Walaupun tanpa inian ya. Illustrator, Adobe Reader. Nah ini udah nih. Ini ya dengan LAN. Ini Illustrator. Buat Illustrator ya jalan. Illustrator jalan ya. Terus
Photoshop, Photoshop, InDesign. Nah ini InDesign udah, ini Photoshop ya mbak, udah oke. Ntar kita balikin datanya, baca InDesign. Oke itu aja ya mbak, berarti sesuai dengan itunya ya, requestannya berarti udah clear ya, tinggal balikin datanya aja. Oke gitu aja, komputer mbak ini ngalamnya udah beres ya. Ini udah saya bersihin ya, tinggal pastanya kering nih, tinggal saya tambahin pasta prosesor, pasta VGA cardnya. Oke udah debu, udah dibersihin. Oke gitu aja dulu mbak. Ini maaf ya mbak, ini patah nih, sudah lapuk kakinya juga. Kalau dia masih normal nyala, paling ganti ini dulu, ganti kipasnya. Oke gitu aja mbak, saya tes dulu aja. Ini komputernya udah pernah ganti power supply mbak, karena buat VGA card ya, supaya bisa, dan udah ganti saya SATA ya. Oke saya tes dulu, nyala ya mbak. Oke kita lihat powernya. Switch powernya. Gak nyala. Bentar saya colokin ya. Sebentar gini aja dulu. Tes ini posisi udah on ya. Oke. Coba tes power button. Nggak nyala. Saya ganti. Sebentar. Putar. Nyala. Tapi nggak tampil. Nyala, tampil. Gak ada tampilan mbak, berarti motherboardnya nih. Oke. Matiin dulu. Baterai CMOS-nya saya itu dulu aja. Saya ganti dulu aja. Oke sebentar. Ini baterai CMOS biasa udah saya ganti ya mbak. Saya ganti tuh. Oke kita coba tes dulu. Coba tes. Monitor udah nyala itu. Ini nggak ada tampilan sama sekali. Oh nyala tuh. Wow. F1 run. Oke. Core isi 72. Bener-bener. Akhirnya nyala juga. Oke, gitu aja mbak. Berarti ini nyala ya, udah oke. Berarti kita tinggal pasang rakit ya. Oke, tes pakai SSD SATA nanti ya jalan. Kalau jalan normal sambil saya tunggu sholat maghrib, setelah itu tinggal setengah jam sambil rapiin punya baterai. Komputer baterai udah tinggal office-nya aja ya. Oke, tinggal coba running. Saya shutdown dulu aja. Kita balikin datanya. Tunggu sambil nyalin. Saya balikin data baru kita office-nya 365 saya nyalin. Tuh datanya, data balik lagi tuh. Zoom. Oke kita jalan dulu mbak.
Ini ya Office 365 nya mbak, nanti tinggal aktifasi sendiri aja ya mbak ya, 365 nya ya. Oke gitu aja mbak ya untuk komputer PC mbak ini. Coba yang dulu, ini masih nyala ya. Jam berapa tadi? Jam setengah jam lebih ya. Oke, yang ini juga punya materi udah selesai, ini tinggal masukin serial numbernya aja ya mbak. Saya masukin sendiri ya, saya nggak masukin serial number untuk office-nya. Saya tampilin dulu wordnya aja. Terus yang ada apa ya, Google apa Microsoft apa tuh namanya, cloud gitu ya, Hotmail gitu ya, yang dari Microsoft itu login sendiri aja mbak. Yang OneDrive gitu ya. Excelnya mana? Excel. Nah. Oh ini tinggal masukin aja kalau punya. Oke gitu aja mbak. Wordnya saya itu dulu, akunnya belum masukin ya. Kita masukin aja sendiri. Ini saya settingin biar 1 menit langsung otomatis recovery, biar kalau mati lampu atau listrik padam dia aman. Ini juga masukin save sama. Oke gitu aja. PowerPoint ini masih sama tuh belum. Oke. Oke gitu aja. Nah ini untuk PC-nya mengute. Wow, bergerak. Nah, coba kita matiin dulu. Terus lagi. Kok hang? Gak bisa. Lagi mbak, aduh. Ini gini aja ya solusinya mbak, kan ada komputer yang ini nih ya. Saya ambil apa di datanya, masukin aja VGA sama power to play kan yang punya itu kan masih bagus ya. Saya ambil aja power to play nya ya, pindah dari sini, pindah ke sini. Nah VGA ini kan kasih ke komputer yang baru untuk apa, ada katanya ada staf baru ya di ESO. Nah itu paling itu aja mbak, kayak gitu aja ya. Ini saya data-data saya pindahin ke komputer ini, dan apanya, power supply taruh yang ambil di sini. Oke gitu aja mbak ya. Ini bisa apa yang itu normal, ini harddisk sama SSD SATA-nya, power supply dan VGA saya taruh sini semua ya. Ini kan dia ada harddisk sama VGA, harddisk VGA card sama ininya GPU, sama harddisk GPU SSD SATA ya. Saya lepas, dan ya ini punya jadi buat PC-nya mbak Mute, yang VGA-nya dia pindahin ke PC yang pojok aja ya, nanti saya pindahin yang sana nih. Ini kan tanpa VGA card kan, buat yang katanya ada stok baru, nanti saya pasangin VGA-nya sini. Oke kita aja mbak, saya matiin dulu. Nah ini jadi saya keluarin nih mbak, ini jadi VGA card, GPU,
SSD SATA dan harddisk ini dari PC Mbak Mutia saya pindahin ke sini ya, pasangin, dan nanti ini saya keluarin, taruh di meja aja. Ini kan power supply Mbak Mutia kan masih bagus ya, masih oke lah, tinggal diitin aja. Oke, kita jalan Mbak, kita pasangin dan VGA cardnya aja. PC ini taruh di PC sana ya. Oke, kita aja. Terakhir udah kelar ya Mbak ya. Berarti penambahan, ada pekerjaan tambahan itu satu, ini casing ya, bongkar pasang casing, PGA card, GPU card, SSD SATA sama hard disk ya, sama PSU ya, power supply. Udah installin drivernya, terus CPU-nya Mbak ini saya ragu nyala mati gitu, udah stabil ntar bermasalah. Ini power supply-nya dipindahin ya Mbak ya. Ini 3 motherboard, prosesor, memori. Oke, kita ngecekkan 1 2. Nah ini hard disk-nya nih, hard disk yang dari casing yang dia, casing bawahnya nih hard disk sama SSD SATA-nya. Terus CPU VGA card yang sini, VGA card yang di sini itu ada di sini ya, ada, saya taruh di sini, saya pasang sini ya. Kabel-kabel segala macam ada di sini semua nih Mbak. Nah ini tuh VGA card itu dipasang di sini, udah oke. Jadi berarti pengecekan 3 ya. Oke, kita aja Mbak, ini langsung saya matiin ya. Jaringan aman ya Mbak, jaringan aman. Ini kita matiin, saya matiin ya. Satu, saya matiin. Ini juga jaringan aman ya Mbak. Oke, saya matiin. Nah ini juga aman jaringan. Shutdown. Tadi saya udah ngomong parah masalah ini, enggak ada masalah sih, udah alhamdulillah nggak ada masalah nih. Ini komputer Bapara ya, udah nggak ada masalah, udah dicek tadi tes renderingnya segala macam. Close, saya matiin. Oke, terus ini yang batin ini Microsoft OneDrive nya segala macam, nih data udah saya pindahin ya. Terus tinggal login ya, semacam itulah loginnya ya. Nah tinggal udah nih SM Studio nya, D-nya bermasalah itu sama jaringan yang belum dikonekin Mbak, yang SM Studio nya tuh yang ininya. Biasanya di sini SM Studio yang belum, saya kan nggak tahu itunya ya, buat connect ini saya, bukan saya yang ngerjain ya itu sih. Nah yang ini nih, yang publiknya ini, nah ini yang publik saya nggak tahu. Oke gitu aja, ntar yang berarti settingin ini ya Mbak ya. Oke, nanti saya matiin komputernya. Jaringan oke ya Mbak ya, jaringan oke. Berarti ini PR ini login Z yang database servernya ya, server SM Studio yang belum. Ini udah semuanya. Oke gitu aja Mbak ya. Udah oke. Shutdown. Ini shutdown juga nih. Ini komputernya Mbak Mutia saya shutdown ya. Ini GPU-nya udah GPU bawaan Mbak Mutia, PC yang bermasalah itu ya. Ini SSD sama hard disk. Nah ini RAM komputernya sini ya. Oke gitu aja, saya sadar nih jaringan nggak ada masalah ya Mbak. Oke, terus CPU nya tuh jangan terlalu mepet banget ya, segini udah cukup lah Mbak ya. Maaf ini saya pindahin karena nggak muat, takut yang berbau air itu segala macam. Ini saya taruh sini aja kali ya Mbak ya, yang lembab segala macam. Oke gitu aja Mbak. Yang ini saya matiin, jaringan oke ya, berarti udah clear, udah masalah udah clear. Untung pas, yes, agak panik juga sih
pas saya tes coba nyala kok mak bermasalah. Oke gitu aja mbak ya, udah beres ya, alhamdulillah. Oke berarti tagihan ini pengecekan CPU mbak, bongkar bongkar pasang pengecekan, terus ini CPU ini, dan yang ini 3 berarti mbak ya, yang nanti saya bikin notanya. Oke gitu aja mbak.